Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Cost Quality Management dan Just in Time yang beranggotakan Fani Damayanti dan Nur Ajijah Anggita Putri. Berikut penjelasan dari kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendahuluan, manajemen, kualitas, cost behavior, cost quality, dan quality cost report. Cost Quality Management. Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini disebutkan dalam produksi biaya. Sehingga biaya harus dikelola secara benar. Jika tidak dikelola dengan baik, mengarah pada kerugian. Quality cost management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas produk dan layanan. Cost Quality Management. Quality cost management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengontrol biaya yang diperlukan di dalam memproduksi suatu produk. 2. Manajemen. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja, memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi dalam proses manajemen, berarti memberi mereka suara yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan. Ada planning, perencanaan, controlling, pengendalian, decision making, pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen mempunyai peranan untuk mengukur dan menyiapkan informasi terbaru tentang kegiatan bisnis perusahaan, di mana laporan tersebut akan digunakan oleh manajer perusahaan untuk membuat perencanaan melalui evaluasi dan mengontrol jalannya perusahaan. Ada perencanaan, evaluasi dan monitoring, dan operasional. 3. Kualitas. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Claire dan Armstrong, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam dan Edwards, kualitas produk adalah merupakan suatu perencanaan yang tepat dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Kualitas produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas, yaitu 2. 1. Performance, 2. Aesthetic, 3. Serviceability, 4. Features, 5. Reliability, 6. Durability, 7. Conformance. 4. Cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagian dari menteri bahan. Yang paling umum bisa terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fixed cost, 2. Variable cost, 3. Mixed cost. Kelima, cost quality. Peningkatan kualitas suatu produk akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini juga terjadi karena kualitas produk yang baik akan membuat permintaan meningkat dan biaya produksi akan menurun. Kualitas produk yang baik tidak hanya menjadi karakteristik dari suatu produk dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan, tetapi juga merupakan bagian keunggulan dari produk tersebut. Oleh karena itu, standarisasi kualitas merupakan hal yang paling penting untuk tercapainya kualitas produk yang disarankan. Terakhir, ada kualitas cost report, berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evolusi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat bencana alam serta mengkontrol jalannya produksi. Berikut yang kami dapat sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.